Risha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah yang baik. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Risha yang karena telah hadir pada sesi konseling kita hari ini. Nah, saya juga sudah membaca ya beberapa interaksi form yang telah diisi oleh Risha. Nah, mengalami permasalahan yang dialami Risha saat ini. Nah, apakah benar begitu Risha? Iya, Ibu. Apakah Risha sebelumnya pernah mengikuti proses konseling? Ya, baik, berarti di sini Risha itu pertama kali ya. Nah, Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Konseling ini adalah sebuah layanan, nah, di mana prosesnya itu pemberian bantuan, di mana ibu sebagai konselor terhadap Risha sebagai klien ibu, nah, melalui percakapan seperti saat yang ini kita lakukan, nah, di mana bisa melalui diskusi atau seperti yang kita lakukan, nah, dengan klien atau seorang yang mengalami permasalahan atau hambatan tertentu yang seperti Risha. Nah, di mana ada beberapa asas juga. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana Risha bisa bersukarela untuk menceritakan pengalaman ataupun hambatan permasalahan yang mereka alami saat ini. Nah, di mana datang ke sini tuh Risha tuh tanpa paksaan ya, apakah begitu? Iya, datang ke keinginan sendiri. Nah, dimana juga yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, dimana pada proses konseling kali ini Risha boleh sekali ya terbuka terhadap apa yang Risha alami gitu tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu untuk proses konseling kali ini. Nah, dimana agar di sini tuh ibu bisa membantu kamu dan mengontrol apa sih yang sedang Risha alami. Nah, yang ketiga itu ada ke asas kerahasiaan. Nah, di mana dalam proses konseling ini apa yang kamu ceritakan itu hanya ibu saja yang mengetahui tentunya. Nah, ini juga ada kemungkinan ada seseorang yang boleh Risha ketahui itu, mau itu dari orang tua, teman, ataupun pasangan Risha. Nah, apakah ada yang boleh mengetahui? Ada. Kalau boleh mengetahui, ibu sama orang tua saya boleh dengan ibu saya. Ya, jadi hanya orang tua saja yang boleh ya, terutama ayah dan ibu tentunya ya. Baik. Di sini tuh kita perlu menyepakati dulu ya waktu dalam sesi konseling, di mana untuk waktu sesi konseling ini akan berlangsung selama 40 sampai 45 menit, dan konseling ini akan diadakan dalam 6 sesi ke depannya. Kalaupun Risha sendiri ingin ada sesi selanjutnya atau tidak dan merasa cukup dengan sesi pertama ini, boleh nanti dikatakan di akhir proses konseling ya. Baik Risha, nah, kita masuk ke tahap sesi konseling. Permasalahan apa sih yang Risha alami pada saat ini yang kamu alami sampai kamu ingin mengalami sesi konseling ini? Ya, jadi gimana ya Bu, saya ini merasa hidup saya ini sekarang tidak berarti gitu, dan juga cemas terhadap sosial, juga pengendalian pengalaman dengan saya itu selalu berpikir cemas, terlalu berlebihan, juga berpikir karena waktu aku mikir orang lain itu menilai aku dengan buruk gitu, seperti itu. Kamu merasa cemas terhadap tekanan sosial dan pengendalian dengan kecemasan tersebut itu menghindari pengalaman rasa stres di diri Risha seperti itu. Jadi saya itu merasa bahwa diri saya itu tidak berguna, tidak berhak bahagia. Risha merasa bahwa hidup Risha itu tidak berarti dan tidak pantas untuk bahagia. Lalu apa yang Risha rasakan? Jadi gimana ya, karena saya itu kan seorang anak
anak pertama gitu dari keluarga saya yang sekarang menginjak udah kepala dua gitu ibu, tapi masih pengangguran gitu. Padahal kan teman-teman saya udah kerja gini-gini aja gitu setiap harinya. Jadi saya ini merasa sangat depresi bu setiap hari, dan juga frustasi dengan hidup saya karena saya ini jadi karena saya merasa saya gak pantas ini, jadi juga saya gini nggak ada siapa-siapa gitu buat pegangan saya. Risha merasa jadi Risha itu tidak berarti, apalagi Risha itu anak pertama dari keluarga. Tentunya Risha juga belum mendapatkan pekerjaan gitu yang cukup, dan kemudian jadi merasa diri kamu tuh depresi dan cemas terkait permasalahan seperti itu. Iya betul. Baik ya, di sini saya ingin menunjukkan dari apa yang kamu alami. Apakah sebelumnya ada lagi yang bisa ya, ibu simpulkan ya. Nah, jadi Risha tuh ada tekanan yang Risha rasakan gitu. Risha merasa depresi akibat tekanan tersebut, jadi merasa cemas dan frustasi karena Risha belum memiliki pekerjaan, dan Risha tuh merasa pengangguran yang seperti itu. Nah, di mana ketidakpercayaan diri ini mendekati Risha tuh cemasnya tuh yang berlebihan gitu terhadap orang tua juga, karena beban utama Risha tuh karena Risha anak pertama ya gitu. Nah, baik, dari permasalahan yang kamu alami nampaknya sedikit cukup berat untuk kamu hadapi. Nah, apa tujuan dan harapan kamu setelah melakukan proses psikoterapi kali ini? Tentunya ibu saya itu ingin merasa lebih tenang, ingin merasa lebih baik, dan juga setiap harinya tuh ingin happy, gitu, bahagia. Dan juga saya tentunya ingin membahagiakan orang tua saya. Nah, baik seperti itu. Apakah rasa tenang itu jauh lebih tenang dari sekarang atau belum bisa dapatkan? Karena menurut saya itu ketika saya tidak merasa cemas berlebihan, juga frustasi saat menghadapi permasalahan yang ada sekarang, dan juga saya ingin lebih tenang dulu aja gitu untuk sekarang, dan juga biar saya ini tidak terlalu cemas dan juga frustasi yang melakukan karena kalau aku merasa cemas dan juga frustasi berlebihan itu, aku sering meninggalkan juga karena aku berpikiran ingin ini buat suka dia seperti itu. Nah, aku ingin menghindari itu. Apakah ada lagi yang bisa rasakan selain dari kata itu? Jadi mungkin Risha itu ingin jauh lebih tenang dari sebelumnya ketika menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Risha juga kan sering mengajak makan yang juga membangkot hal itu. Nah, apakah menurut Risha itu adalah hal yang baik dilakukan? Tidak, Risha sudah paham ya bahwa hal itu tidak baik untuk Risha sendiri. Untuk selanjutnya kita akan melangkah lebih jauh ya. Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi rasa cemas, frustasi atau pikiran-pikiran buruk yang sering hampir di pikiran Risha saat ini? Saya biasanya kadang kalau saya begitu pula kadang aku tenangin diri, terus juga saya itu biasanya menghindar bu kalau lagi stres atau frustasi banget mah gitu. Saya kadang sampai gitu bantuan, cuma kalau misal saya ingin menghindari ibu, nggak tahu itu apa yang membuat saya nggak baik gitu bu. Jadi kadang itu saya tidur seharian, terus juga atau saya coba mikir aja gitu, tapi ya tetap aja kadang kepikiran gitu. Kadang juga saya menonton film karena saya suka drakor gitu, tapi kadang aja gitu sekelebat
pikiran-pikiran itu pasti datang kembali lagi gitu. Baik. Jadi sejauh ini Risha sudah berusaha ya menghindari rasa cemas itu, misalkan dengan membarcode tangan Risha sendiri walaupun Risha tahu hal itu tuh menyakiti fisik ya terutama. Terus juga Risha sering kali tidur seharian penuh ya. Nah supaya tidak terasa itu rasa cemas atau bahkan tidak bisa memikirkan hal tersebut lagi ya. Tetapi apakah menurut Risha cara itu membantu menyelesaikan masalahnya? Enggak sih Bu, palingnya cuma ya buat hari itu aja, buat sementara gitu. Terus juga besok-besoknya balik lagi gitu rasanya. Kadang juga nggak sampai besok, hari itu juga pasti bakal balik lagi, pasti bakal korban, pasti bakal teringat gitu hal-hal yang itu. Nah, baiknya di sini Risha sudah dapat nih menyimpulkan apa yang terbaik ya untuk Risha ke depannya. Nah, di sini kita akan mulai menyadari nih satu hal penting, yaitu bahwa apa yang kamu lakukan selama ini, walaupun niatnya itu baik untuk menghindari rasa cemas Risha, rasa khawatir, rasa frustasi, dan ternyata dampaknya itu belum menyelesaikan masalah. Lalu pikiran apa sih yang sering muncul ketika rasa cemas itu datang tiba-tiba? Iya Bu, saya itu apa ya, berpikir bahwa saya tidak berguna dan juga tidak layak bahagia gitu. Dan juga merasa diri saya itu sangat tertinggal dari teman-teman saya dan juga bahkan orang lain dan juga bahkan keluarga saya, dan juga saya kadang menganggap diri saya itu bodoh. Pernah tidak kamu menyadari bahwa ketika kamu berpikir seperti keyakinan bahwa diri Risha itu tidak berguna, tidak layak bahagia, terhadap orang tua, jadi Risha itu anak pertama yang pengangguran atau hal seperti itu, dan diri kamu itu percaya 100% pada pikiran kamu seolah-olah itu adalah hal fakta atau nyata? Iya sih gitu, soalnya udah dari dulu gitu suka kayak gitu, udah suka kadang apa ya yang aku omongin suka sesuai dengan fakta yang aku saya. Jadi hal itu sudah melakukan ya di diri Risha. Nah, baik itu akan mencoba Risha dan coba Risha sekarang bayangkan saja ya, kamu ini adalah seorang supir bus dan penumpang-penumpangnya adalah pikiran kamu, yang mana ada yang berteriak kamu gagal dan kamu itu gak layak, kamu itu pengangguran, kamu anak pertama yang tidak berguna atau hal apapun itu. Nah, tetapi pertanyaannya, kamu tetap bisa menyetir busnya atau kamu akan berhenti karena teriakan itu? Kalau saya diam dan mereka terus, ya saya nggak akan jalan. Nah, tepat sekali. Nah, tujuannya itu Risha tuh, terutama ibu juga nanti tuh akan belajar menyadari pikiran-pikiran tersebut. Nah, pikiran tersebut tuh kan datanya tiba-tiba muncul yang kayak gitu. Nah, itu tuh adalah cara yang tepat jika dialihkan dengan supir bus dan Risha tuh sebagai supirnya dan penumpangnya itu sebagai masalah-masalah yang ada di dalam diri Risha. Oh berarti apa ya, mau mereka berteriak apapun, kayak pikiran saya yang muncul dari itu hanya selewat, dan bahwa saya itu tetap bisa bergerak gitu ke arah yang hidup yang saya inginkan, meskipun suara-suara itu masih ada. Nah, iya betul bahwa apa yang kamu bicarakan ini adalah hal yang wajar, tapi kamu itu jangan terpengaruh terhadap pikiran-pikiran kamu tersebut, dan pastinya tidak hanya kamu ya yang mengalami hal tersebut, itu orang lain juga memiliki permasalahan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya di dalam diri Risha? Nah, diibaratkan bis yang tadi, Risha sebagai supirnya dan penumpang-penumpangnya itu pikiran Risha. Nah, Risha tadi menjawab bahwa Risha akan terus melaju tanpa berhenti. Nah, ibarat juga ya Risha itu jangan sampai memikirkan hal-hal yang Risha pikirkan gitu, tapi fokus terhadap tujuan yang tadi Risha sampaikan sebelumnya.
seperti itu. Oh iya Bu, saya mengerti ya Bu sekarang. Terus dan juga saya itu dapat mengenali pikiran saya. Ya, nah baik ya, alhamdulillah jika Risha sudah mengerti dan memahami pikiran diri Risha sendiri. Dan tadi Risha juga bilang ingin membahagiakan ibu ya dan orang tua gitu, ayah dan ibu. Nah, apakah itu betul? Ya itu hal yang paling saya inginkan. Nah, itu adalah suatu nilai itu yang kamu punya, nah, di mana kamu ingin membahagiakan ibu. Nah, jarang-jarang kan orang seperti itu memikirkan orang tuanya ya. Nah, sekarang coba hal apa saja nih yang akan kamu lakukan untuk mencapai membahagiakan ibu itu? Seperti apa sih di mata Risha? Ya betul juga, mungkin apa ya? Saya akan belajar menyusun langkah-langkah kecil sana gitu Bu, untuk membahagiakan orang tua saya. Penting juga ya untuk tahu, bisa jadi di jalan itu Risha itu pasti akan mengalami rasa takut, rasa cemas, atau ingin menyerah yang seperti Risha tadi katakan, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, dimana pikiran itu adalah pikiran yang manusiawi. Lalu langkah kecil apa sih yang akan kamu susun untuk membahagiakan ibu? Saya itu akan belajar untuk tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif gitu yang sering muncul, dan juga saya itu akan mencari bekerja untuk bisa membahagiakan orang tua saya, dan juga agar saya juga merasa berguna gitu. Kalau bekerja kan saya pasti punya kesibukan masing-masing, dan terus juga bakal punya skill gitu yang mampu mengasah diri saya untuk menjadi produktif juga lebih baik lagi. Nah, itu adalah langkah yang sangat luar biasa karena sekarang Risha sudah tahu nih pikiran itu bukan yang menguasai hidup Risha saat ya, tetapi Risha juga pegang kendalinya atas pikiran sendiri. Apakah kamu akan melakukan langkah itu dengan konsisten mulai sekarang? Iya Bu, saya sangat ingin berubah dan juga saya akan mencobanya untuk melakukan langkah itu, apalagi untuk membahagiakan ibu saya. Nah, baik ya. Sebelum kita akhiri sesi konseling kita kali ini, nah di sini tuh ada skala ya, di mana skala ini mulai dari 0 sampai 10, di mana skala 0 itu kamu merasa lebih baik atau baik-baik saja, dan skala 10 itu kamu merasa sangat berat terkait permasalahan kamu. Nah, berapa skala sekarang kamu yang alami saat ini setelah proses sama sesi konseling ya? Kalau boleh tahu berapa? Kalau sebelum melakukan konseling ada di skala 10 ya Bu, dan juga saya berat banget dan butuh konseling agar ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya, dan juga saya bisa mencurahkan isi hati saya yang sudah saya rasakan selama ini gitu. Saya berat banget dan sangat butuh itu. Terus kalau sekarang saya sudah mengutarakan apa yang saya rasakan ya, skalanya berkurang gitu dari 10, dan sekarang saya merasa di skala 6. Nah, alhamdulillah ya. Meskipun perubahannya cukup signifikan juga karena perlu proses juga. Nah, di sini Ibu ucapkan terima kasih karena kamu itu sudah berbagi cerita terkait permasalahan yang kamu alami. Dan mungkin untuk sesi konseling kita kali ini dicukupkan. Nah, jika Risha ingin ada sesi konseling selanjutnya, bisa diinformasikan kembali ya Risha di minggu yang akan datang. Seperti itu. Nah, semoga kamu juga diberikan kesehatan dan diberikan juga kelancaran untuk beraktivitas yang lebih baik ke depannya dan lebih positif lagi. Nah, hilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut dan kamu ambil yang lebih baiknya. Kurang lebihnya ya mohon maaf, dan Ibu akan tutup proses sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Risha. Terima kasih.